Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika peminatan kelas 12. Pada video kali ini kita masuk ke bab kedua atau materi kedua, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai, yang pertama menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Yang kedua 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, ini adalah dua hal yang harus kalian kuasai nanti setelah pembelajaran turunan fungsi trigonometri ini. Adapun definisi turunan trigonometri adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, kotangen, sekan, dan kosekan. Jadi turunan trigonometri ini sama halnya dengan turunan fungsi biasa, tetapi fungsinya itu berbentuk fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, dan sebagainya. Nah, adapun jenis-jenisnya atau cara pengerjaan dari turunan trigonometri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bisa diselesaikan dengan rumus dasar, ya langsung diselesaikan dengan rumus dasar. Yang kedua, turunan trigonometri yang bentuknya AX plus B seperti ini. Yang ketiga ada jenis turunan berbentuk perpangkatan. Jadi ada 3 jenis kelompok soal-soal turunan trigonometri yang akan kita bahas. Nah, yang pertama sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Nah, sifat-sifat turunan fungsi trigonometri ini sama halnya dengan sifat-sifat turunan fungsi biasa. Yang pertama, jika konstanta dikali U, turunannya konstanta kali turunan U. Pertambahan juga sama. Di sini fungsi U tambah pi, turunannya U aksen tambah pi aksen. Yang ketiga, pengurangan sama, ya. Di sini sama halnya dengan pertambahan dan perkalian, ya. Jika ada fungsi atau turunan fungsi trigonometri berbentuk perkalian, jika akan diturunkan menjadi berbentuk seperti ini, U aksen kali pi tambah U kali pi aksen. Dan untuk pembagian atau pecahan, yaitu bentuknya seperti ini jika kita akan menurunkan fungsi trigonometri. Jadi U aksen kali pi dikurangi U kali pi aksen per pi kuadrat. Nah, yang sering atau yang perlu kita pahami yaitu nomor 4 dan 5, perkalian dan pembagian. Nah, ini harus sering kita jumpai nanti dalam bentuk soal turunan fungsi trigonometri. Kurang lebih ada 5 sifat-sifat turunan fungsi trigonometri, sama halnya dengan sifat-sifat turunan fungsi biasa. Nah, di sini ada yang pertama kita akan membahas turunan fungsi trigonometri menggunakan rumus dasar. Nah, rumus dasarnya di sini ada Y sama dengan sin X, turunan dari sin yaitu cos X, ya. Fungsi ini bisa ditulis dengan Y atau fx sama saja, ya. Jika ada sin kita turunkan menjadi cos. Kalau cos diturunkan menjadi min sin. Kalau tan diturunkan menjadi sekan kuadrat. Kalau kotangen diturunkan menjadi negatif kosekan kuadrat. Sekan diturunkan menjadi sekan X dikali tan X, ya. Kosekan diturunkan menjadi negatif kosekan X dikali kotangen X. Sebenarnya kalian hanya cukup hafalkan sin, cos, tan saja, karena kotangen, sekan, dan kosekan bisa dicari dari turunan ini, ya, dari sin, cos, dan tan. Ya, ingat-ingat yang sering keluar nanti sin, cos, min sin, tan, sekan kuadrat. 3 ini aja yang pokok yang harus kalian hafalkan. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah contoh. Misalkan tentukan turunan dari 7 sin X. Nah, ini bisa kita langsung kerjakan menggunakan rumus dasar fungsi turunan trigonometri. Nah, di sini ada soal fx sama dengan 7 sin X. Nah, tadi turunan sin itu apa? Ya, turunan sin itu cos. Berarti kita bisa langsung kerjakan yaitu 7 cos X. Ya, ini 7 tetap, kita hanya turunkan ini saja.
ya. Sin itu turunannya cos. Nah, seperti itu. Nomor 2, 4 cos X. Berarti yang turunkan yang ini. Cos itu turunannya apa? Min sin. Nah, berarti 4 kali min sin X. Berarti kalikan negatifnya dengan 4, jadi min 4 sin X. Nah, itu sangat mudah ya. Misalkan ada 10 sin X, berarti turunannya 10 cos X. Nah, seperti itu ya, sangat mudah. Nah, selanjutnya, nah, contoh yang kedua, tentukan turunan, contoh yang ketiga, maaf, tentukan turunan dari 3 sin X plus cos X. Ini juga bisa kita turunkan langsung menggunakan rumus dasar. Sin turunannya, nah ini ya, sin turunannya cos, cos turunannya min sin. Nah, ini berarti 3 cos X ya. Negatifnya kita kalikan dengan positif, jadi min 2 sin X. Nah, seperti itu. Yang keempat, ini penjumlahan ya, sama saja dengan pengurangan. Jadi 4 sin X min cos X, kita langsung turunkan. Sin turunannya cos, cos turunannya min sin. Ya, ingat, cos turunannya min sin, bedanya hanya itu, sin jadi cos, cos jadi sin. Nah, sinnya ada negatifnya. Pak, jadi 4 cos X, karena ini soalnya negatif, ini keturunan cos negatif sin, dikalikan dulu negatif dengan negatif positif, jadi 4 cos X plus sin X. Nah, seperti itu yang menggunakan rumus dasar. Contoh yang kelima, nah ini berbentuk perkalian. Nah, kalau berbentuk perkalian tadi kita bisa gunakan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Di sini ada soal cos X kali tan X. Nah, ini kita bisa sederhanakan dulu, boleh ya. Tan kan tan itu sama dengan sin per cos. Ya, ini kita bisa sederhanakan kalau masih bisa disederhanakan ya. Jadi tidak usah menggunakan sifat turunan fungsi trigonometri yang tadi ya. Tan ini bisa disederhanakan, tan itu kan sama saja dengan sin per cos. Kita jabarkan, tan itu sin per cos. Nah, soalnya kan cos kali tan. Nah, tannya diuraikan menjadi sin per cos. Ini sama cos di atas, ini cos di bawah. Kita bisa coret, sisanya sin X. Nah, turunan dari sin X berapa? Yaitu cos X. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana jika tidak bisa disederhanakan seperti ini? Contohnya sin X kali cos X. Ya, kita memakai sifat-sifat turunan fungsi trigonometri tadi. Nah, ini ya untuk perkalian kan ini rumusnya. Nah, untuk perkalian, maaf. Nah, untuk perkalian kan ini rumusnya. U aksen ya, U aksen kali pi, U kali pi aksen. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita misalkan dulu U-nya yang mana, pi-nya yang mana. Di sini kan ada soal sin X kali cos X. Nah, berarti ini sebagai U ya, ini sebagai pi. Nah, kita kalikan terlebih dahulu. Atau kita kan rumusnya U aksen kali pi. Nah, kita cari dulu U aksennya apa, pi aksennya apa. U-nya kan ini, U-nya sin X. Berarti U aksen. U aksen artinya turunan dari U atau turunan dari sin. Turunan dari sin itu cos X. Nah, sekarang pi aksen. Pi-nya kan di sini cos X. Nah, ini U-nya, ini pi-nya. Turunannya berarti min sin X. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini. U aksen kali pi tambah U kali pi aksen. Nah, kita tinggal kalikan. U aksennya mana? U aksennya cos X, pi-nya cos X ya. U-nya mana? U-nya sin X kali U aksennya min sin X. Tinggal kalikan saja. Cos X kali cos X jadi cos kuadrat X. Ingat ya, yang jadi kuadrat itu cosnya bukan X-nya ya. Jadi cos kuadrat X. Nah, ini kalikan plus kali min. Jadi min sin X kali sin X berarti sin kuadrat X. Nah, kurang lebih seperti itu untuk soal yang berbentuk perkalian. Nah, sampai di sini dulu pembahasan untuk turunan fungsi trigonometri. Nanti kita lanjutkan dengan
bentuk turunan fungsi trigonometri berbentuk AX plus B dan berbentuk perpangkatan. Demikian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.